Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih merasakan nikmat-nikmat Allah. Banyak sekali nikmatnya yang kita peroleh. Jika kita menghitungnya, tentu tak akan dapat menghitung nikmat-nikmat tersebut. Oleh karena itu, suatu kewajiban untuk bersyukur, bahkan meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Pasti kesyukuran kita itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan bimbingan yang berupa sabda-sabda yang membuat kita tenang, yang membuat kita semangat di dalam mengamalkan ajaran Islam. Pemirsa yang berbahagia, ada 3 orang yang hak Allah untuk menolongnya. Memang kita telah sadar, telah paham bahwa setiap kebaikan orang iman, sekecil apapun, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah pernah bersabda, salah satun kulluhum haqullahi azza wa jalla au nuhu al mujahidu fi sabilillah wan naqihu yastaifa wal mukatibu yuridul ada. Rawahul Hakim. Ada 3 golongan yang semuanya menjadi hak Allah untuk menolongnya, yaitu orang yang berjihad di jalannya, orang yang menikah untuk menjaga diri dari dosa, dan orang yang berhutang yang berniat untuk membayarnya. Berdasarkan hadis tersebut, ada 3 golongan orang yang akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk pertolongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk itu. 3 golongan itu adalah: pertama, orang yang berjihad. Jihad merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia. Oleh karena itu, Allah memberikan pertolongan kepada orang yang berjihad. Allah berfirman, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang berturut-turut. Surat Al-Anfal ayat
9. Inilah janji Allah. Bila kita berjihad, berjuang di jalan Allah untuk izul Islam wal muslimin, pasti dan insya Allah Allah akan menolong kepada kita semuanya. Yang kedua, orang yang menjadi hak Allah untuk menolongnya adalah orang yang menikah. Menikah sesuatu yang diperintahkan, disunahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karenanya orang yang menikah dan bersungguh-sungguh mempertahankannya akan ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan keberkahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man tazawwaja imro'atan lam yurid biha illa ya'udhu basorohu wa yuksina farjahu aw yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa barakalaha fihi." Hadis rawahul Bukhari. Barang siapa mengawini atau nikah seorang wanita karena bermaksud meredam gejolak dan menjaga kesucian seksualnya atau ingin mendekatkan ikatan kekeluargaan, maka Allah akan memberikan baginya istri dan memberkahi istrinya baginya. Alangkah indahnya orang yang menikah akan ditolong oleh Allah jika menikah itu karena ingin meredam gejolak mata dan menjaga kesucian seksualnya serta ingin mendekatkan ikatan kekeluargaan, itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemuda atau pemudi hendaklah berniat untuk menikah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, yang hanya merupakan hak Allah yang akan menolongnya, adalah orang yang ingin membayar utang. Setiap orang yang berhutang harus bertekad untuk dapat membayarnya. Hal ini merupakan perkara yang sangat disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan menolong orang itu meskipun tidak mampu, akan membebaskan dari siksanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ad-dainu dainani faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu wa man mata wala yanwi qada'ahu fadzalika alladzi yu'khadhu min hasanatihi laisa yauma idzin dinarun wala dirhamun." Utang itu ada dua macam. Barang siapa yang mati meninggalkan utang, sedangkan dia berniat akan membayarnya, maka saya, kata Rasul, yang akan mengurusnya. Dan barang siapa yang mati sedangkan dia tidak berniat akan membayarnya, maka pembayarannya akan diambil dari kebaikannya, karena di waktu itu tidak ada emas dan perak. Hadis riwayat Imam Tabrani. Mudah-mudahan kita sebagai orang mukmin mendapatkan keterangan ini, sehingga ada niatan-niatan baik kita untuk mengisi hidup kita ini dengan kebaikan-kebaikan. Dan inilah 3 orang yang akan
mendapatkan hak ditolong oleh Allah. Yang pertama orang yang berjihad, yang kedua orang yang menikah, ketiga orang yang ingin bayar utang. Kesemuanya itu adalah suatu kesenangan yang sangat didambakan, apalagi yang menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.